Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Viviani dengan NIM 14014211088. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Manajemen Sekolah yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Sri Sami Asih MKes. Pertanyaan yang pertama yaitu, kemukakan pengetahuan apa yang sudah Anda pahami terkait materi-materi manajemen sekolah. Yang pertama yaitu materi hakikat manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan suatu bentuk upaya pemberdayaan sekolah dan lingkungannya untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan efektif melalui optimalisasi peran dan fungsi sekolah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran dengan mendayagunakan segala sumber yang ada di lingkungan sekolah. Manajemen sekolah adalah penataan sistem pendidikan yang memberikan keleluasaan penuh kepada kepala sekolah atas kesiapan seluruh staf sekolah untuk memanfaatkan semua sumber dan fasilitas belajar yang ada untuk menyelenggarakan pendidikan bagi siswa serta memiliki akuntabilitas atas segala tindakan tersebut. Materi yang kedua yaitu proses manajemen sekolah. Proses manajemen sekolah yang bersifat mendasar yaitu meliputi 1. Planning atau perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber untuk mencapai tujuan itu seefektif dan seefisien mungkin. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Yang ketiga yaitu penggerakan atau actuating, merupakan fungsi fundamental dalam manajemen. Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar ingin dan ikhlas bekerja sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling, merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Materi yang ketiga yaitu sekolah sebagai sistem sosial. Sebagai sistem sosial, sekolah merupakan akumulasi komponen-komponen sosial integral yang saling berinteraksi dan memiliki kiprah yang tergantung antara satu sama lain. Materi yang selanjutnya yaitu komponen-komponen manajemen sekolah. Komponen manajemen sekolah meliputi manajemen kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat, serta budaya dan lingkungan sekolah. Materi yang selanjutnya yaitu kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan dan wewenang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan tindakan serta mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri agar para guru, staf, dan siswa dalam melaksanakan tugas masing-masing demi kemajuan dan memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan. Kemudian, pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa suatu sekolah bisa menjadi favorit atau dambaan masyarakat? Suatu sekolah dapat menjadi favorit dan dambaan masyarakat karena sekolah yang dipandang unggul tersebut telah memiliki identitas yang mana identitas ini telah dikenal baik oleh masyarakat, yang mana biasanya dipandang dari kesuksesan alumni sekolah tersebut. Selain itu, prestasi yang dihasilkan sekolah setiap tahunnya. Sekolah yang unggul juga biasanya memiliki kuota atau kapasitas yang terbatas dalam penerimaan siswa baru.
Karena dalam sekolah yang unggul memiliki kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi siswa di sekolah tersebut. Persyaratan tersebut biasanya berupa nilai yang dimiliki dari hasil ujian dengan menetapkan minimalnya, sehingga tidak semua siswa bisa masuk ke dalam sekolah tersebut. Dan hal ini juga menjadi masyarakat memiliki pandangan unggul terhadap sekolah tersebut karena untuk proses masuk atau menjadi bagian siswa dari sekolah tersebut termasuk sulit karena adanya kriteria atau persyaratan dalam bentuk nilai yang ditetapkan di mana biasanya setiap tahun berubah atau semakin meningkat. Dengan seleksi atau persyaratan masuknya siswa baru, hal ini dapat mempengaruhi prestasi yang akan dihasilkan ke depannya dari sekolah tersebut. Jika sekolah menerima siswa yang memiliki nilai yang tinggi atau prestasi yang baik, hal ini akan memberikan banyak peluang bagi sekolah untuk mencetak prestasi yang mana hal ini juga akan membantu meningkatkan kualitas sekolah serta akreditas sekolah. Dan hal ini akan membuat sekolah tersebut dikenal oleh masyarakat sehingga menjadi sekolah yang dipandang unggul dan favorit. Sekolah yang dipandang unggul dan favorit biasanya dilihat dari prestasi sekolah, alumni sekolah, atau yang menjadi orang sukses, serta kualitas pendidikan yang diberikan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, buatlah 3 contoh permasalahan dan solusi terkait pelaksanaan manajemen sekolah. Masalah yang pertama yaitu ketidakjelasan wewenang dan tugas pada struktur organisasi sekolah. Solusinya, wewenang dan tugas pada struktur organisasi sekolah harus lebih jelas lagi dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu antara pihak pengurus. Masalah yang kedua yaitu intervensi atau menggunakan wewenang yang bukan haknya tanpa melalui wakil yang bersangkutan. Solusinya yaitu jika suatu wewenang yang diberikan kepada seseorang, orang tersebut harus menjalankan wewenang tersebut sesuai dengan wewenang yang telah diamanahi. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas atau tidak mampu menunjukkan prestasi kerjanya. Solusinya yaitu diberikan sanksi yang tegas dan apabila tidak mampu menunjukkan prestasi kerjanya, sebaiknya tidak memaksakan diri dan melakukan evaluasi diri guna mengetahui kemampuan yang dimiliki. Cukup sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.